Semua itu ada di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberi jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, sesuai dengan kali ini, yaitu prokes PPKM dan vaksinasi efektif turunkan penyebaran COVID-19. Nah, salah satu yang akan kita bahas yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah mulai dari penerapan prokes, PPKM, dan vaksinasi COVID-19. Nah, langsung aja nih, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Pertama ada Ibu Dokter Rosalin Iren, Rumah Seu, MKes. Halo Bu Dokter, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Nah, beliau ini adalah Ketua Cendekiawan Perempuan Papua. Selanjutnya ada juga Dr. T. Utamar Samsudin SPOG. Halo Pak, apa kabar? Oh, mohon maaf, mute-nya Pak bisa dinyalakan dulu audionya. Halo Pak Dokter, apa kabar nih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, lagi tugas ya Pak? Iya, baru selesai nih. Ya, semangat ya Pak. Nah, beliau ini adalah dokter. Ya, beliau adalah dokter ahli kandungan. Nah, selanjutnya nih yang ketiga, yang nggak asing lagi, ada pengamat kebijakan publik, Pak Saiful SH. Atau yang akrab kita sapa dengan Mas Bejo. Halo Mas Bejo, apa kabar? Sehat? Halo, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dokter, sehat? Pak Dokter? Alhamdulillah. Sehat Pak Saiful. Apa kabar? Ya, siap. Oke. Ya, sehat Bu, sehat. Baik. Ya, baik. Langsung saja kali ya. Oke, sesuai dengan tema kita kali ini, pertanyaan pertama untuk Ibu Dokter dulu, Ibu Dokter Rosalin Iren. Nah, Ibu, kasus positif corona di Indonesia berangsur melandai. Melansir data Satgas COVID-19 di Indonesia pada hingga Selasa 21 bulan lalu ada tambahan 3.263 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Sehingga total menjadi 4.195 4.195.958 kasus positif corona. Nah, sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah sekitar 6.581 orang hingga menjadi sebanyak 4.276 orang. Nah, sedangkan orang yang meninggal juga akibat virus corona di Indonesia juga bertambah sekitar 171 orang menjadi 100.085 orang. 40.085 orang nih. Nah, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 140.805. Ya, 140.805 orang. Nah, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 52.447 kasus. Dan jumlah ini juga turun ke sebanyak 3.489 kasus dari sehari sebelumnya. Lantaran masih tingginya tambahan kasus positif corona. Pemerintah juga meminta memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif, juga disiplin menjalankan prokes agar terhindar dari penularan virus corona. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu Dokter terhadap menurunnya angka penularan tersebut yang melandai dengan protokol kesehatan, kemudian kebijakan PPKM dan juga vaksinasi, Bu? Bagaimana, Bu? Baik, selamat malam Lia. Selamat malam Dok. Dokter Tamar, Pak Saiful, dan semua yang lagi nonton. Jadi
kita perlu berucap syukur ya, dengan adanya kasus menurun. Kita melihat bagaimana pemenuhan standar 3T tetap dilaksanakan ketika kita ingin pengendalian pandemi ini tetap berjalan. Kita beraktivitas bukan berarti ketika kasus sudah turun, kita tidak ngapa-ngapain lagi. Tetap kita pertahankan jumlah testingnya, tracingnya. Jadi tadi yang disampaikan sama Aulia ya, itu Iya. kita masih ada banyak PR. Harus lebih banyak lagi dilaksanakan, seperti vaksinasi juga kita masih ada PR. Ada beberapa PR yang kita kejar ya, 3T. Nah, 3T itu, lalu vaksinasi, jadi PR-nya 3T, vaksinasi, 3M yang sudah mulai kelihatan menurun 2 minggu terakhir ini. Nah, itu kita harus lebih genjot lagi sama-sama kalau kita mau berproduktif di tengah-tengah COVID, tapi tetap aman. Nah, 3M itu harus dijalankan. 3M itu harus tetap dijalankan. Ya. Vaksinasi harus dilakukan dengan dosis yang penuh ya. Jangan lupa 3T itu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan keamanan seluruhnya, jadi harus konsisten, itu pentingnya. Kata kunci hari ini tuh konsistensi. Konsistensi, pelaksanaan 3M, 3T, vaksinasi meskipun saat ini dalam kondisi yang cukup stabil, jumlah angka kesakitan menurun seperti apa yang tadi Aulia sampaikan, itu tetap kata kuncinya konsistensi. Jadi intinya kita butuh usaha kolektif bersama, yaitu kolektif individu, kolektif bersama itu kedisiplinan individu dan kedisiplinan kolektif. Ketika sudah mulai melandai, kita mulai beraktivitas. Nah, di fasilitas publik kan rame, tidak hanya satu orang. Pasti banyak orang. Nah, mau tidak mau, itu komitmen yang tadi saya ulang kata kunci itu kita harus komitmen di situasi pas aktivitas tersebut di banyak orang itu. Nah, di situ ada nilai value-nya di situ yang penting, yaitu gotong royong. Penting diterapkan di sini, tidak bisa saya saja yang pakai masker, sementara yang lain tidak pakai masker. Nah, selama pandemi ini statusnya belum dicabut, ya, berarti masih ada sesuatu atau happening di seluruh dunia ya. Kita pasti masih punya challenge untuk varian-varian yang muncul. Varian-varian baru yang belum diketahui karakteristiknya. Ya, jadi kemampuannya apa saja yang harus kita waspadai ya. Untuk saat ini jangan kita bilang, oh kita girang kita udah turun, jangan kita terlena. Tetapi dengan kondisi yang ada kita tetap harus waspada, konsisten dan tetap harus waspada. Karena kalau kita waspada itu penting buat diri kita sendiri dan lingkungan kita. Tetap melaksanakan 3M sebagai perlindungan utama. 3T dikerjakan oleh Pemda. Vaksinasi kita dorong sama-sama agar angka bisa semakin tinggi
untuk semua masyarakat dengan target yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Itu kemungkinan itu dari saya dulu. Demikian Alia. Sebentar ya, Bu. Yang jelas konsistensi itu penting. Konsistensi penting sekali untuk kata kunci hari ini, konsistensi dari diri kita semua. Karena dengan konsistensi itu ya. Yang kedua namanya Apis. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Dokter. Nah, iya nih mohon maaf nih ada noise sedikit dari sebelah. Nah, sebentar. Kita break bentar ya Bu. Boleh. Ngopi dulu, Bu. Ayo ngopi. Iya. Ini benar, setuju. Pak Dokter, ngopi dulu. Saya lagi karantina nih, Dok. Oh gitu. Di mana, Bu? Iya. Baru balik dari luar terus langsung karantina. Jadi belum pulang ke rumah. Iya. Alia jangan stres, santai aja. Mungkin bisa Pak Dokter tambahkan sementara nunggu noisi dari musola sebentar ya Pak. Dokter Tamar, Dok, ayo Dok. Oh, saya mau nambahin. Iya. Ya, sebenarnya sih nggak jauh beda ya Bu ya. Kita sama-sama bertujuan untuk mengurangi bahkan melawan kasus COVID itu sendiri. Jadi kalau boleh saya mungkin salah tapi yang bisa memaksud dengan prokes itu kan ada 5 Bu. 1, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Itu adalah salah satu bagian dari kita bagaimana kita untuk menghadapi kasus COVID. Jadi kalau saya membaginya ada 3 yang seperti di judul ini, bahwa ada prokes, ada PPKM, ada vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi itu sendiri adalah untuk bagaimana membuat pertahanan kita sendiri menjadi lebih baik. Sementara prokes dan PPKM itu, kalau PPKM mengurangi kontak agar kita tidak terkena. Dan kalau prokes itu sendiri adalah pencegahannya bagaimana kita harus mencuci tangan, kita harus pakai masker. Nah, itu semua upaya dari kita. Tapi ada yang lebih penting kalau menurut saya dalam sekarang ini, walaupun kita sudah turun, sudah baik, itu agar lebih jangkauannya lebih kuat. Mungkin ada baiknya kita bisa memanfaatkan yang ada, umpamanya bagaimana keterlibatan pada sistem puskesmas. Karena puskesmas itu sendiri adalah memberikan penyuluhan. Nah, dari situ kita bisa membuat bahwa bagaimana pentingnya bahwa kita melakukan prokes, PPKM, dan vaksinasi terhadap masyarakat luas. Selain dengan fasilitas yang kita punya, misalnya media sosial, ataupun dari kebijakan pemerintah yang bisa langsung disampaikan melalui media paling sering. Tapi puskesmas itu sebagai ujung tombak itu akan lebih baik dilibatkan lebih jauh. Sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan manfaat yang baik. Contoh misalnya kalau saya dari bidang kandungan, itu sampai hari ini itu
setelah digalakan adanya vaksinasi pada 19 Agustus kalau tidak salah, itu sudah 20.145 ibu-ibu hamil mendapatkan vaksinasi dari berbagai macam vaksinasi seperti ada Sinovac, sama Pfizer dan Moderna. Jadi mudah-mudahan dengan semuanya ini keterlibatan banyak orang akan menurunkan kasus COVID di Indonesia lebih jauh lagi. Bahkan target kita kan di ujungnya adalah dari zona merah ke oranye, kuning, jadi hijau. Jadi itu target yang harus kita capai. Dan kita juga tidak bisa sendiri, banyak pihak yang akan terlibat. Kali itu dari saya sementara, Bu Olia. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari dokter? Saya kira itu ya, apa yang tadi 3M jadi 5M, sekarang 6M ya dok? Nah, saya tahu masih 5M nih. Oh, sekarang jadi Iya, jadi memakai masker, terus apa? Mencuci tangan, menjaga memakai jarak masker, fisik, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mengurangi mobilitas, terus menghindari komunitas, tuh apalagi? 5M. Oh, ini makan bersama, Ya, menghindar itu makan kerumunan. bersama. Iya. dibatasi Iya, iya, sekarang iya. ya. Iya. Berapa detik? Berapa menit? 20 menit ya, Oh, waktu kemarin ya. iya. Nah, kita lanjutkan ya, Bu, Baik. Pak Dokter. Nah, ya tadi yang dapat saya simpulkan itu butuh usaha kolektif bersama agar jumlah kasus COVID terus melandai ya, Bu Dokter. Ya, Ya. Nah, suara saya mantul nggak ya? tidak. Tidak. Baik. Nah, baik, terima kasih sekali Bu Dokter. Selanjutnya kita ke Pak Dokter. Lanjut lagi ya Pak Dokter? Nah, Lanjut lagi ya. Ya. Nah, tadi apa ditanya? ya, kalau pandangan dari Pak Dokter, bagaimana kolerasinya protokol kesehatan PPKM dan vaksinasi terhadap penurunan angka penularan COVID? Nah, itu kan seperti kita ketahui bahwa virus itu sifatnya bagaimana karakteristiknya. Mungkin virus yang satu dengan yang lain akan berbeda. Contohnya seperti misalnya demam berdarah. Dari waktu ke waktu dia akan bermutasi. Sama mungkin demikian dengan virus COVID. Dia akan bermutasi, akan berubah. Sekarang yang baru ada varian Delta. Tapi semua itu kita bisa cegah itu dengan sistem yang kita punya tadi. Satu, prokes. Yang kedua, PPKM. Yang ketiga, vaksinasi. Seperti saya sebutkan tadi, vaksinasi yang sudah digalakan untuk ibu hamil, yang kebetulan bidang saya itu sampai saat detik ini sudah mencapai 20.145 ibu-ibu hamil yang divaksinasi. Nah, akan lebih baik lagi kalau banyak. Itu 20.145 itu dari seluruh laporan yang kita dapat dari seluruh Indonesia. Makanya target kita itu kan harus jadi satu, nggak bisa cuma vaksinasi aja. Tadi saya mencoba membandingkan bahwa vaksinasi adalah pertahanan diri kita sendiri. Sementara kita kan nggak hidup sendiri. Jadi harus kita taat terhadap prokes, kemudian bagaimana PPKM. Untuk PPKM itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang melihat bahwa kondisi ini seperti sekarang ini seperti apa. Dia akan memutuskan level 4, apa level udah bagus level 3, bahkan kita akan lagi mau menuju ke level 2 gitu. Nah, itu kan berkaitan dengan nanti kita menentukan oh ini zona merah, zona oranye, zona kuning atau bahkan zona hijau. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa mungkin akan lebih agar cakupan ini lebih mengenai semua karena harus melibatkan banyak pihak. Terutama kalau dari sisi kesehatan itu manfaatkanlah puskesmas yang ada
di ujung-ujung desa. Karena puskesmas itu adalah ujung tombak dari sistem kesehatan. Dan fungsi puskesmas itu sebagai promosi, artinya dia yang menjelaskan apa pentingnya itu vaksinasi, apa itu pentingnya prokes. Nah, dari situ akan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan kita harapkan untuk menurunkan angka COVID di negeri kita tercinta ini. Ya. Seperti itu. Jadi ke sisi kami, misalnya vaksin yang baik untuk ibu hamil. Nah, kita melihat bahwa vaksin itu semua sama. Kalau Sinovac itu dari virus yang dimatikan, kalau AstraZeneca penelitiannya dari hewan, sementara Pfizer dan Moderna itu dari uji klinis terhadap ibu-ibu hamil. Nah, kita yang punya penduduknya banyak, mungkin dengan adanya vaksinasi ini, justru kita bisa memberikan data kepada pihak lain bahwa ibu hamil divaksin Sinovac begini. Ibu hamil yang vaksin Pfizer atau Moderna begini. Jadi angkanya kita juga punya angka yang valid dari negeri kita sendiri. Bagaimana kita bisa manfaatkan data itu yang ada. Dan mungkin juga itu kenapa saya meminta keterlibatan puskesmas untuk memantau kelanjutannya. Karena yang saya tahu pasien-pasien itu dia tahu bagaimana harus melapor kalau dia ada keluhan. Kalau sudah divaksin, mana dia lapor. Tapi yang kita tahu memang rata-rata vaksin ya pada jarum suntiknya, bekas penyuntikannya, ada demam, nah itu bukan suntik tadi. Kira-kira begitu. Jadi kita bisa selain kita menurunkan COVID juga kita bisa mendapatkan data yang bisa kita pakai untuk selanjutnya. Nah, kira-kira segitu dulu. Mungkin ada tambahan dari Bu Dr. Rosalin, Pak Saiful. Silakan Bu. Ya, Pak Saiful ntar dulu ya, sedikit aja. Jadi apa yang disampaikan sama teman sejawat saya, Dr. Amar, ya edukasi itu benar-benar tidak boleh putus karena tidak semua masyarakat mempunyai internet ya, yang di balik-balik gunung. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi, puskesmas itu harus diandalkan sehingga tenaga dan petugasnya itu memang harus yang benar-benar menguasai apa yang akan ditanyakan oleh masyarakat. Karena bahasa yang simpel yang harus diberikan kepada masyarakat dan orang yang setempat di situ yang mengerti. Jadi di puskesmas itu kan tidak mungkin petugas nakes sendiri yang hanya menjelaskan, tapi harus menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, karena edukasi itu penting sekali. Hoaks-hoaks ini kan menjadi makanan yang empuk sekali untuk lebih cepat menyebar daripada yang positif. Saya juga heran karena yang negatif tuh cepat banget, tapi yang positif itu jalannya lambat ya. Nah, sehingga pentingnya sampaikan, karena saya selalu sampaikan bahwa tidak boleh putus asa di dalam menjelaskan sesuatu, karena kalau saya simpel aja, dulu kita masih baik kan imunisasi. Nah, polio, BCG, dan lain-lain. Tidak jauh beda dengan vaksinasi. Jadi kalau saya punya pola untuk menyampaikan kepada saya punya rakyat, pakai bahasa yang simpel. Kalau bahasa yang tinggi-tinggi, nanti langsung ada yang bilang, bicara apa itu, tidak mengerti. Gitu. Jadi kita sesimpel mungkin memberikan edukasi. Simpel, singkat, langsung, jangan terlalu lama. Contoh, vaksin supaya jauh dari corona ini. Itu ada yang vaksin tapi kena juga, betul, tetapi tidak terlalu berat.
Tapi ada orang bilang, nah itu orang itu petugas kesehatan bukan, yang dilatih bukan. Kalau kata orang ya jangan dengar kata orang. Dengar saja sama orang yang sekolah, karena dokter, perawat itu orang pintar, orang yang sekolah. Jadi dengar apa yang dijelaskan. Begitupun tokoh masyarakat, tokoh agama yang sudah dilatih. Jadi simpel aja, rakyat menurut saya yang tidak mempunyai fasilitas internet, itu memang kita harus ekstra keras untuk memberikan penjelasan yang baik tentang vaksinasi. Karena yang sekarang jadi momok itu vaksinasi. PPKM dan prokes itu saya melihat semua mau menerima. Memang awal-awal banyak yang mengeluh, termasuk saya, ya. Tapi ya sekarang ke belakang-belakang vaksinasi itu yang mungkin kita lebih sering menyampaikan. Jangan-jangan yang ikut di dalam kita punya podcast hari ini ada yang belum vaksin ini. Coba tanya dulu Lia. Jangan-jangan yang ikut ini ada yang belum vaksin belum? Ayo, coba. Ayo loh. Ayo loh. Alhamdulillah Ya, saya juga sudah. Ya, itu mungkin dari saya. Baik. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, tadi itu vaksinasi adalah pertahanan dan hidup kita tidak sendiri, jadi butuh kerjasama agar semua bisa vaksin ya, Bu Dokter, Pak Dokter. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya kita ke Pak Saiful atau Mas Bejo dulu nih. Ya, menurut Mas Bejo, malam. Ya. Menurut Mas Bejo, seberapa efektifkah disiplin protokol kesehatan, PPKM dan vaksinasi terhadap penurunan angka COVID-19? Ya, terima kasih Mbak Aulia dan ICF yang memberikan waktu kepada saya. Prokes, PPKM, vaksin efektif turunkan penyebaran COVID-19. Yang mana pandemi COVID ini kan berstatus bencana non-alam, seiring waktu kasusnya juga melandai dan bisa dikatakan terkendali di negara Republik Indonesia sejak diterapkan prokes, PPKM, dan program vaksinasi dan lain-lainnya. Sehingga kasus harian, terus kasus aktif, hingga angka kematian juga melandai di masing-masing daerah ya. Sampai sekarang sudah bisa dikatakan cukup terkendali, yang mana vaksin sendiri itu memiliki manfaat untuk membentuk sebuah antibodi sistem kekebalan tubuh yang bersifat komunitas dengan cara dan dengan proses yaitu untuk percepatannya itu harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dan percepatan daripada vaksin di Indonesia itu sudah terbukti hingga sampai detik ini itu sudah kurang lebih 100 juta dosis vaksin itu telah dilakukan di negara Republik Indonesia, dan dalam menerapkan daripada vaksinasi itu sendiri negara kita mendapatkan pujian dari komunitas internasional dan termasuk terbaik nomor 6 di seluruh dunia dalam rangka melaksanakan program vaksinasi dan dalam rangka penanganan daripada pandemi COVID-19 ini. Bahkan Bank Dunia belum lama juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah sukses dalam rangka membentuk herd community, herd immunity, kekebalan yang menyeluruh itu dengan dua alasan. Kenapa kok Indonesia yang belum bisa menciptakan vaksin, tapi ternyata bisa, kan gitu. Indonesia ini kan belum memproduksi vaksin sendiri, tapi kenapa sampai dengan sekarang ini negara terbesar dalam melakukan proses vaksinasi? Ini adalah mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari komunitas internasional. Alasannya yang pertama adalah Indonesia berhasil
mengamankan vaksin antivirus sejak jauh-jauh hari. Jadi sejak diumumkan secara internasional maupun secara nasional tentang pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, Indonesia segera tanggap untuk menyiapkan daripada vaksin antivirus jauh-jauh hari dan untuk mengamankan daripada vaksin antivirus jauh-jauh hari. Padahal Indonesia belum bisa memproduksi daripada vaksin itu sendiri. Tapi Indonesia sukses untuk menyiapkan, mengamankan daripada vaksin antivirus tersebut, sehingga hal tersebut sebagai modal awal, sebagai modal dasar Indonesia dalam melaksanakan proses percepatan daripada vaksinasi terhadap pemutus rantai daripada penularan pandemi COVID-19. Terus yang kedua, alasannya adalah Indonesia itu berhasil menyediakan kebutuhan anggaran untuk penyediaan daripada fasilitas vaksinasi dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang tentunya anggaran itu diambilkan dari APBN dan dukungan-dukungan dari pihak negara-negara lain atau mungkin dari pihak swasta dan dari pihak di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kenapa? Karena ini sebagai bukti bahwasanya beliau Bapak Presiden itu betul-betul mengedepankan daripada kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, yang mana tentunya ini adalah tanggung jawab negara. Seperti itu. Jadi dua hal ini mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari komunitas internasional, terutama dari Bank Dunia, yang mana Indonesia pada saat semua negara membutuhkan vaksin, ternyata Indonesia mampu mengamankan vaksin antivirus dan mampu menyediakan daripada vaksin antivirus untuk kepentingan rakyat Indonesia. Semua negara ini butuh. Bayangkan, COVID-19 itu melanda seluruh negara, bahkan seluruh belahan dunia, dan semuanya membutuhkan vaksin. Tapi pemerintah kita ternyata mampu mengamankan stok vaksin itu untuk kebutuhan daripada masyarakat di seluruh Indonesia. Terus yang ketiga, dalam pelaksanaannya sangat cepat sekali, karena semua lembaga-lembaga tinggi negara melakukan proses vaksinasi seperti TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan elemen-elemen yang lainnya dari Badan Intelijen Negara juga melakukan proses vaksinasi door to door, ya, langsung jemput bola. Ini dalam rangka adalah percepatan daripada pelaksanaan program vaksinasi tersebut. Jadi ini adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa dan ini banyak mendapatkan apresiasi yang baik. Dalam hal ini negara kita, Republik Indonesia, saat ini dinyatakan terbaik nomor 6 seluruh dunia dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan penanganan pandemi COVID. Cukup baik ya Pak Aulia ya, kan gitu. Akan tapi di balik semua itu kita juga harus jangan berlebihan, bersenang-senangnya, bergembiranya. Kenapa? Karena dunia internasional sudah melewati fase gelombang ketiga. Sedangkan Indonesia itu belum melewati fase gelombang ketiga, yang mana fase gelombang ketiga untuk rasional di negara kita itu terjadi dalam kurun waktu 2 bulan ke depan, itu akan ada fase gelombang ketiga. Nah di sini kebijakan-kebijakan pemerintah harus mempelajari kasus COVID yang mendatang ini apakah akan muncul varian baru atau variannya tetap yang sama. Apabila variannya itu baru, maka penanganannya juga harus dengan cara yang baru, kan begitu. Terus seperti itu. Dan vaksinnya tentunya harus vaksin yang baru juga mungkin ya, kan begitu. Nah, nanti biar dokter yang menjelaskan. Yang terakhir, yang tak kalah penting adalah buat usia anak-anak 12 tahun hingga 17 tahun, ini terkait dengan pelaksanaan PTM, pembelajaran tatap muka, yang mana saat ini ditemukan kasus 2,9% di Indonesia yang anak-anak 12 tahun sampai 17 tahun setelah diadakan PTM, pembelajaran tatap muka, itu ada kasus baru, kasus COVID. Nah, dibutuhkan penanganan yang sangat serius. Apakah anak usia 12 tahun
hingga 17 tahun itu vaksinnya jenis apa, dan yang melaksanakan program vaksinnya untuk usia anak-anak ini apakah dari puskesmas seperti yang disampaikan oleh Bapak Dokter, atau mungkin jemput bola seperti yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara. Ini saya kira harus ada segera kebijakan dari pemerintah pusat untuk menyikapi daripada perkembangan kasus COVID pada usia anak-anak tersebut. Jadi itu dari saya, tetap prokes, tetap semangat, dan tetap produktif, dan kita harus bangga dengan negara kita. Ternyata Bapak Presiden mampu membawa Indonesia menjadi nomor 6 terbaik di internasional dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan penanganan pandemi COVID-19 pada saat ini. Begitu, Pak Oli. Ya, jadi menurut Pak Saiful ini sangat efektif ya, Pak? Sangat efektif sekali. Ya. Dan kalau menurut Bapak dan Ibu dokter mengenai pernyataan Pak Saiful tadi yang soal COVID di kalangan anak-anak itu bagaimana, Pak? Ibu dokter, silakan. Ya. Dokter Tamar duluan. Ibu boleh duluan. Tadi pertanyaannya gimana, sayang? Tadi kan kita udah dimulai untuk sekolah tatap muka. Sementara tadi Pak Saiful katakan kalau misalnya ada seperti klaster baru di kalangan anak-anak. Apakah vaksinasi untuk anak-anak berbeda dan penyalurannya seperti apa? Apakah jemput bola atau kita yang datang ke puskesmas? Iya, sekali lagi itu pasti harus peranan orang tua harus lebih penting ya. Peranan orang tua lebih penting sehingga kita sebagai orang tua yang punya anak mau tatap muka langsung pasti harus lebih bertanya. Pertama-tama ya paling penting ke puskesmas. Dan pasti guru waktu menyampaikan anak-anak tatap muka, guru sudah juga mendapat penjelasan yang baik dari nakes. Sehingga saya kira tidak perlu terlalu takut karena instruksi yang dibuat oleh pemerintah pasti ada pengawasan secara baik. Pengawasan secara baik dari Kementerian Kesehatan yang turun sampai ke pusat sampai ke puskesmas ya, sehingga tatap muka ini penting karena anak dengan orang dewasa di rumah itu kegelisahannya tuh beda. Itu bisa menjadi stresor juga ya dok ya, bisa menjadi stresor ya. Kalau bahasa kedokterannya ada stresor, jadi ada stresor sendiri. Angkat-angkat barang juga stresor, duduk terus di depan laptop juga stresor. Jadi apa yang diwujudkan untuk bertatap muka penting. Nah, mengenai dosis pasti berbeda karena itu anak-anak. Itu sudah pasti berbeda. Sehingga untuk masalah dosis dan lain-lain itu nakes sudah diarahkan dan itu sudah ranahnya nakes. Itu mungkin dari saya. Mungkin dokter tambahin dok. Ya silakan dokter. Dokter Tamar. Pak Dokter, suaranya. Ya. Jadi apa namanya? Tentunya mereka sudah dari awal melakukan penelitian. Yang sekarang yang bisa dilakukan adalah untuk anak di atas 12 tahun. Anak di bawah 12 tahun masih dalam penelitian jenis vaksinnya apa, dosisnya bagaimana. Karena anak kecil itu nggak bisa dianggap sebagai dewasa kecil. Jadi tentu dosisnya berbeda. Gitu, bagaimana apa namanya yang juga seperti contohnya misalnya vaksin untuk kanker serviks HPV buat anak-anak di bawah 14 tahun itu cukup 2 kali pemberiannya. Sementara untuk orang dewasa itu 3 kali. Anak di atas 14 tahun 3 kali. Gitu. Nah, demikian juga pula untuk dosis buat anak-anak untuk vaksin COVID ini. Saya sendiri memang belum terlalu
mengetahui bagaimana hasil akhirnya, tapi memang untuk anak-anak sudah dibolehkan untuk vaksin. Dan saya rasa dosisnya kemarin yang saya tahu itu sama dengan yang dewasa, cuma untuk anak di bawah 12 tahun berbeda itu. Jadi Tapi untuk ini tujuannya memang untuk lebih jangkauannya lebih luas. Karena anak ini sekarang ternyata juga banyak yang menderita. Dari perkumpulan dokter anak Indonesia menyatakan seperti itu. Nah, tentunya memang kalau untuk hal ini yang lebih lebih baik yang berkomentar ataupun apa itu dari pihak yang dokter anak ya. Gitu. Nah, tapi pada prinsipnya jenis vaksinnya itu sama. Oh, jenis vaksin sama. Dosisnya hanya dosisnya berbeda. Bisa dari Sinovac, bisa dari Pfizer atau Moderna, ataupun dari AstraZeneca. Gitu. Hanya mungkin nanti masalahnya di dosisnya. Apakah memilih sekian ininya. Nah, itu tentu dokter anak sudah mempersiapkannya dengan lebih baik. Jadi yang penting kembali lagi bahwa ini adalah salah satu upaya yang tadi Pak Saiful sudah bilang bahwa Indonesia ini termasuk yang terbaik. Dan kita akan coba meningkatkan lagi ya Pak Saiful ya. Iya Pak. Lebih baik lagi jangkauannya. Makanya kita harus target kita kan mungkin saya tadi pernah sebutkan dari zona merah, zona oranye, kuning, bahkan nanti ke hijau ya Pak ya. Kita sudah lagi jauh, bahkan jauh lebih baik. Gitu. Dan seperti Ibu bilang, memang saya dulu pernah di puskesmas. Itu kalau terhadap masyarakat umum yang luas gitu, kita harus merangkul bahwa kalau misalnya di Sumatera ada Tua Tengganai, ada Nini Mama, ada para ulama, itu kunci-kuncinya yang bisa mengajak masyarakat lebih berperan aktif. Karena dari situ kita bisa menjangkau lebih lanjut lagi. Selain terhadap yang sudah Pak Saiful bilang bahwa dari instansi pemerintah kita ataupun para BUMN atau para perusahaan sudah digalakkan untuk mengikuti vaksin. Bahkan sekarang ada ketentuan punya sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin. Itu benar, bukannya kita pemaksaan, tapi kita bagaimana kita memberikan edukasi terhadap masyarakat betapa itu adalah pentingnya buat kita semua, bukan hanya buat saya, buat kamu atau buat tetangga gitu, itu buat semuanya, sehingga mereka akan mengerti oh iya, jadi dengan memberikan perlindungan terhadap diri kita juga kita melindungi orang lain. Nah, mungkin seperti itu yang kira-kira akan bisa saya jelaskan, karena ini vaksin untuk anak mirip aja dengan vaksin untuk ibu hamil. Ibu hamil pun rentan, jadi hanya bisa dia diberikan di Indonesia ada vaksin Sinovac sama Pfizer dan Moderna. AstraZeneca nggak direkomendasikan yang ada di Indonesia saat ini. Ya, mungkin saya tambahkan apa yang tadi Pak Saiful sampaikan. Jadi ada suatu apresiasi yang baik dari World Bank ajak dunia belajar dari Indonesia, karena kita Agustus kemarin udah tembus 100 juta dosis vaksin ya yang diberikan. Untuk saat ini sudah 123 juta. Jadi World Bank itu sampai appreciate kepada Indonesia dan mengajak semua dunia belajar dari Indonesia. Nah, kita di dalam sendiri melihat betapa susahnya mengajak orang. Ternyata kita tidak tahu bahwa, kita tidak menyangka bahwa ternyata perjuangan semua orang itu luar biasa sampai bisa ada apresiasi dari luar, begitu Pak Saiful. Setuju. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini untuk ketiga narasumber kita. Nah, disiplin secara ketat menerapkan
prokes dinilai penting dalam mencegah gelombang ketiga COVID-19 yang bukan hal tidak mungkin. Gelombang 3 penularan COVID muncul ketika masyarakat mulai lengah dan tidak lagi taat dan tidak mau melakukan vaksinasi. Bagaimana menurut pandangan Bapak dan Ibu mengedukasi hal ini, terutama mereka yang tidak melek terhadap internet? Silahkan, mungkin Bu Dokter dulu. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang melihat, oh udah landai. Jadi, oh kita girang, kita hore. Ya tetap itu kembali ke konsisten ya. Konsistensi pribadi dan banyak orang. Lalu untuk dunia internet yang tidak bisa didapat oleh saudara-saudara kita, seperti saudara-saudara saya yang ada di balik-balik gunung, itu pentingnya nakes menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga informasi tentang, karena di sana mungkin lebih pentingnya tuh vaksinasi dulu diomongkan. Masalah PPKM mungkin belum bisa disampaikan dulu, vaksinasi dulu, dari vaksinasi baru nanti kita sampaikan, karena kalau untuk prokes semua tahu bahwa harus pakai masker. Memang ada kendala di mana nakes menjelaskan harus pakai masker, mereka merasa bahwa daripada beli masker 2.000, beli kangkung lebih baik. Nah, tapi sekarang karena banyaknya tenaga-tenaga, banyak komunitas sosial yang luar biasa bisa membagi masker gratis, begitupun ada dari pemerintah membagi masker gratis, ya semua sudah bisa memakai masker. Nah, vaksinasi itu yang tadi saya sampaikan harus dengan mudah memberitahu bahwa ini saya bicara dengan siapa. Jangan terlalu banyak introduction, orangnya jalan tinggalin kita. Kita langsung masuk bahwa dengan vaksinasi ini bisa menekan risiko yang lebih tinggi, dalam bahasa bahwa jadi penyakit tidak double-double gitu. Oh, vaksinasi pasti tidak memunculkan penyakit yang terlalu parah. Karena ada yang menyangka bahwa dengan vaksinasi kan tidak mungkin kena COVID lagi dan tidak mungkin meninggal. Nah, kan banyak berita-berita yang seperti itu. Saya vaksin, tapi katanya kalau saya vaksin, itu ada yang vaksin terus gatal-gatal. Nah, jadi kita harus pintar-pintarnya membahasakan bahwa mungkin sebelum dia vaksin dia sudah gatal-gatal, ya. Jadi banyak yang saya tadi sampaikan tuh hoax itu lebih luar biasa, lebih cepat ininya daripada yang positifnya. Dan kayaknya memang kita, saya waktu itu ada meminta ada seminar tentang vaksin di mana saya minta untuk ada yang chat bahwa yang hoax ini kalau bisa ditangkap aja yang hoax ini sehingga tidak setengah mati. Tokoh agama juga menyampaikan tidak setengah mati. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan begitu, seperti gitu Lia. Ya, baik. Kalau untuk Pak Dokter bagaimana Pak? Jadi ya seperti tadi yang disampaikan dan juga saya sampaikan tadi bahwa memang kita harus lebih punya bahasa yang gampang terhadap masyarakat yang di ujung untuk mengerti, karena tidak bisa sama dengan bahasa-bahasa kita medis itu ya, wah gini dia benar, jadi bingung aja. Enggak sih dengar, cuman ya nggak ngerti. Iya. Betul. Akan lebih baik kita memakai bahasa yang istilahnya kalau dibilang bahasa gaul ya bahasa gaul. Ya, betul. Kalau kita bisa mengerti, mungkin bahasa gaul di Sumatera berbeda, bahasa gaul di Papua berbeda, gaul di Sulawesi berbeda. Nah itu coba kita yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang terdekat dengan mereka. Betul. Nah, jadi dari atas diterjemahkan apa yang kemauan dari atas sampai ke bawah, itu akan lebih mengena. Jangan kita pakai bahasanya misalnya jadi mungkin prokes dalam bahasa gaulnya beda, di sana prokes itu apa gitu ya.
Prokes apaan, sejenis makanan apa gitu yang nggak ngerti juga dia. Iya, iya, iya. Oke lah bahasa yang kita bisa. Walaupun sekarang kita merasa sebenarnya sudah bangga gitu kalau kita memang termasuk yang terbaik, tapi mungkin akan bisa lebih baik lagi dari sekarang. Nah, Setuju. kita cari bagaimana caranya supaya lebih menjangkau. Kalau untuk orang yang lebih di arah ke perkotaan mungkin akan lebih mudah karena mungkin lebih gampang, dia lebih ngerti, dia lebih banyak bacaannya gitu. Tapi kalau yang seperti Ibu bilang juga yang orang dapat internetnya, bagaimana kita mau menjelaskan gitu terhadap mereka. Apalagi sekarang juga buat anak-anak. Saya ingat dulu waktu saya masih di puskesmas, daripada disuruh suntik, mendingan anak-anak dibawa nyangkul ke sawah. Itu kan bahaya kalau kayak gitu. Jadi dia nggak ngerti ya. Saya rasa semua apa yang kita bicarakan malam ini ya, memang tujuannya hanya untuk bagaimana kita hidup di negeri ini akan lebih baik daripada sekarang. Setuju. Kadang-kadang tetangga kita ini COVID nggak ya? Gitu. Waham curiga dong. Wah, curiga. Jadi kita artinya apa yang kita pemerintah telah lakukan bahwa ada prokes, ada PPKM, ada vaksinasi, kita coba upayakan itu bisa diaplikasi ke semua, dan diterima oleh semua. Apa ya boleh bilang tanda kutip kadang-kadang ada kecurigaan ya, vaksin untuk apa nih gitu ya. Nah, itulah pentingnya bagaimana edukasi kita ya Bu ya, edukasi kita terhadap masyarakat agar mudah ditangkap. Kira-kira begitu dah. Ya, Baik, terima kasih Pak Dokter dan Ibu Dokter. Nah, kalau menurut tanggapan dari Pak Saiful bagaimana? Ya, jadi Indonesia ini kan luas ya. Banyak memang seperti dikatakan oleh Pak Dokter sama Bu Dokter tadi, memberikan edukasi kepada masyarakat luas itu tidak mudah karena pemahamannya juga tidak sama, terus fasilitas yang ada di masing-masing daerah juga tidak sama dengan daerah yang lain, seperti tidak adanya fasilitas internet ataupun network ya toh, jaringan daripada kayak acara-acara seperti ini kan kalau yang nggak ada sinyal kan kita nggak bisa mengakses. Betul. Padahal ini kan edukasi, edukasi yang positif, berikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwasanya vaksin ini ternyata mampu memutus rantai daripada penularan pandemi COVID-19. Dan ternyata vaksin ini memberikan perlindungan atau antibodi supaya tidak tertular sakit berat akibat COVID. Ya, supaya tidak tertular sakit berat akibat COVID. Artinya vaksin ini bukan mengobati COVID. Kan begitu ya Pak Dokter ya? Seperti itu. Artinya tatkala orang itu divaksin, maka dia akan memiliki kekebalan tubuh, memiliki antibodi, yang mana tatkala ada COVID lewat, ya kita nggak sakit ya, kita biasa-biasa saja. Nah, pemahamannya mungkin seperti itu ya Pak Dokter ya, gitu. Sehingga kita fine-fine saja, kita sehat-sehat saja. Nah, memberikan pemahaman bahasa yang mudah dicerna dan mudah dipahami, ini pun ya yang nggak gampang. Makanya untuk di daerah-daerah pelosok, saya setuju dengan vaksinasi door to door, ya. Kita jemput bola, kita datangin, diberikan edukasi, diberikan penjelasan, diberikan wawasan, diberikan contoh, pemahaman, baru tindakan. Saya kira itu literasi dan edukasi itu penting saat ini diterapkan. Manfaatnya adalah satu untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa terjangkau oleh teknologi digital dan fasilitas terkaitnya. Itu harus difungsikan jemput bola door to door itu. Nah, door to door itu dilaksanakan oleh siapa? Siapapun bisa, kan gitu. Oleh puskesmas bisa, oleh rumah sakit bisa. Kemarin yang mana sudah diawali oleh Badan Intelijen Negara tersebut. Gitu. Sekarang bahkan sampai Bapak Presiden pun itu terjun langsung untuk memantau daripada pelaksanaan vaksinasi door to door yang ada di
di masing-masing wilayah. Saya kira itu, Mbak Aulia, Bu Dokter, Baik. Bu Dokter. Jadi kita bisa sama-sama gandeng tokoh masyarakat untuk menyampaikan sesuai dengan siapa yang kita sampaikan, karena fasilitasnya juga beda-beda setiap tempat gitu ya. Iya. Nah, terakhir closing. Suaranya. Baik. Nah, ya tadi berarti kita bisa gandeng tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan sesuai dengan siapa, dan dengan siapa yang kita sampaikan sesuai dengan fasilitas, karena fasilitas setiap tempat itu berbeda-beda gitu ya, Pak, Bu Dokter. Nah, baik. Terakhir nih sebelum penutup, boleh berikan closing statement-nya, Bu, untuk tema kita pada hari ini. Boleh mulai dari Bu Dokter, lalu Pak Dokter, dan terakhir Mas Bejo. Iya. Jadi dari saya, kata kunci hari ini adalah konsistensi. Konsistensi 5M atau 6M sebagai pelindung utama, 3T dikerjakan oleh pemerintah daerah, vaksinasi yang sudah menembus 100 juta dan sekarang sudah 123 juta, digenjot terus sehingga semua rakyat bisa mendapat vaksinasi itu. Dan kita juga perlu berdoa karena segala sesuatu yang punya itu Tuhan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau untuk Pak Dokter, bagaimana Pak? Kalau dari saya sebagai orang kesehatan juga, bahwa tujuan kita itu adalah membuat target kita menjadi zona hijau ya. Jadi itu perlu keterlibatan banyak dan perlu sesuai dengan sistem yang berlaku. Misalnya puskesmas adalah ujung tombak dan puskesmas adalah fungsinya adalah untuk promosi, artinya penyuluhan. Dan rumah sakit adalah fungsinya adalah kuratif, adalah pengobatan. Jadi kita akan kalau di rumah sakit adalah melayani dengan pengetahuan yang setinggi-tingginya. Ya. Dari bidang medis. Tapi di rumah sakit juga ada sistem promosi, tapi promosinya lebih banyak ada di puskesmas. Dan yang berikutnya adalah keterlibatan ke semua pihak, dan supaya kita kayak seperti yang Ibu bilang, Ibu Dokter, itu bahwa kita harus konsisten dari waktu ke waktu, jangan sampai kita lengah. Kalau kita lengah, mungkin akan timbul varian-varian baru lagi. Dan mungkin varian baru itu juga bisa dicegah. Nah, teman dari kita ada usaha bahwa kita akan memutus rantai penularannya. Nah, rantai penularan itu adalah kita harus konsisten dengan prokes, PPKM, dan vaksinasi. Jangkauan vaksinasi tadi seperti sudah disebutkan cukup banyak ya untuk negeri kita ini. Jadi artinya mungkin untuk lebih jauh lagi perlu keterlibatan lebih jauh lagi juga. Seperti tadi untuk anak usia sekolah. Mungkin nanti dari mulai balita juga ada. Jadi saya harapkan demikian bahwa apa yang sudah kita lakukan ada data-datanya, dan dari data itu tersebut nanti akan kita bisa gunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Karena kita penuh warga kita banyak. Dari warga yang banyak itu tentunya kita bisa mendapatkan data yang banyak yang kita bisa pakai buat pengembangan kita sendiri. Demikian dari saya. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Nah, silakan untuk Mas Bejo. Baik, untuk menjadi yang terbaik, kesehatan adalah investasi jangka panjang, maka diperlukan edukasi dan literasi, dan door-to-door, jemput bola, karena Indonesia adalah luas, dan Indonesia adalah kaya, dan penduduknya juga banyak. Di situ dibutuhkan semua elemen, bahkan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara untuk bersama-sama bergotong royong menangani daripada pandemi COVID, terutama vaksinasi,
Karena vaksinasi itu ibaratnya tatkala kita malam pada kegelapan, ada satu lampu yang bersinar, maka lampu itu akan membantu kepada semua orang yang berjalan kepada kegelapan itu, maka akan selamat. Nah, sinarnya lampu inilah itu adalah vaksin. Artinya vaksin itu sangat bermanfaat buat kehidupan kita, karena itu daya ketahanan tubuh kita. Saya kira itu saja, Pak Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bejo. Nah, jadi teman-teman itu tadi ternyata vaksin itu sama. Kita bisa manfaatkan puskesmas hingga ujung-ujung desa. Kan gitu ya Pak, Bu Dokter? Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas narasumber-narasumber kita pada kali ini. Semoga warga negara Indonesia dapat memanfaatkan puskesmas untuk vaksinasi agar COVID-19 terus melandai. Karena vaksinasi itu penting, bukan paksaan. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Dr. Roselyn dan Dr. Otamar dan juga Mas Bejo. Ya, sama. Ya. Dan bagi teman-teman semua jangan lupa untuk tetap dengerin episode podcast ICF selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ICF. Lalu bisa share juga. Dan juga bagi teman-teman semua yang ingin memberikan kritik dan sarannya, bisa juga DM ke IG saya di @auliamu_. Dan terakhir, akhir kata, saya pamit. Dr. Roselyn, Dr. Otamar, Mas Bejo, terima kasih. Saya pamit. Sama Ya. iya. Wah, Mari dong. Pak Mari Dokter, Pak Bu Saiful. Dokter. Iya. Ya, Bu. Foto dulu Terima dong kasih, Aulia. Pak Dokter. oh, Foto. foto boleh. Boleh, Bu. Foto Ya, boleh. dulu. Foto. Foto yang rame-rame. Oh ya. Boleh Iya, untuk iya. teman-teman yang hadir semuanya bisa aktifkan Iya, iya. videonya ya. Untuk foto bersama nih, dokumentasi untuk kita. Baik, saya hitung sampai 3 ya. Saya tunggu, Oke. saya hitung sampai 3. Mas Akis, Mbak Kak Farah mau aktif? Kita foto. Baik. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Makasih. Dokter, Pak Dokter, Mas Bejo. Ya, makasih Lia. Sarah. Malam Dok, selamat Akis. tugas Dok, Pak Saiful. Sampai Ya, ketemu Bu. lagi Iya. kemarin. Iya. Wabillahi taufik wal